Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Edi Sutisna di kelas Mau Umroh dan Haji. Kita masuk lagi ya teman-teman di episode kedua. Kali ini di video ini saya akan menerangkan materi intinya. Jadi teman-teman disimak baik-baik ya. Bismillah. Mau umroh dan haji. Metode ini bisa diterapkan untuk, jadi yang akan kita pelajari ialah metodenya, namanya metode riyadoh. Bukan hanya bisa diterapkan untuk haji dan umroh, bisa juga diterapkan untuk hajat-hajat yang lain. Seperti yang sudah saya terapkan ialah untuk hajat mencari jodoh dan menikah ya. Jadi teman-teman yang ingin mencari jodoh, belum ada jodohnya atau sudah ada jodohnya dan ingin menikah, bisa menggunakan metode ini. Karena sudah saya lakukan, insya Allah bisa. Terus juga bisa diterapkan untuk pergi ke tanah suci untuk haji maupun umroh. Itu juga sudah saya lakukan. Memberangkatkan orang tua, mertua pergi ke tanah suci. Ini sudah saya terapkan. Untuk metode ini diterapkan sama saya pribadi. Saya praktekkan untuk memberangkatkan orang tua, mertua dan keluarga saya sendiri, istri saya, anak-anak saya pergi ke tanah suci. Ini sudah saya lakukan. Terus meminta keturunan, minta anak, bisa, sudah saya praktekkan. Membeli 2 rumah ya. Saya dulu praktek ingin membeli rumah, alhamdulillah dengan metode ini berhasil. Terus juga membeli mobil Lexio, ini yang sudah pernah saya lakukan ya. Membeli mobil Luxio, terus membeli mobil Avanza yang baru dan cash. Meminta kesembuhan orang sakit ya, meminta kesembuhan orang sakit bisa. Terus yang sudah saya lakukan meminta pekerjaan yang sesuai keinginan saya. Kadang-kadang kan kita bingung ya, kerjaan yang enak yang apa ya, tinggal kita mengerjakan ini, minta sama Allah pekerjaan yang sesuai dengan keinginan kita, bisa. Nah ini juga metode ini juga sudah saya bukukan di buku Riyadoh 40 Hari, sudah dibahas tentang bagaimana caranya lunas hutang riba, ingin punya rumah. Jadi setiap hajat beda-beda ya ininya. Riyadohnya cara mengerjakannya sama, hanya mindsetnya yang berbeda. Punya rumah, target hajat punya rumah dengan target hajat umroh pasti beda ya. Hanya mindset yang beda. Nanti kita belajar mindset juga hari ini. Terus juga sudah dibahas tentang biar supaya usaha kita lancar harus gimana. Terus minta uang ke Allah 10 juta, 100 juta bisa. Terus menikah, umroh, punya keturunan, ganti pekerjaan. Ini sudah saya bikinkan materinya. Dan sudah selesai waktu itu ya. Bedah bukunya tentang buku Riyadoh sudah selesai. Ini sekedar hanya informasi saja. Metode ini bisa diterapkan untuk hajat ingin punya rumah, ingin punya tanah, ingin punya mobil, ingin haji dan umroh. Jadi tidak hanya terbatas ingin haji dan umroh, teman-teman juga bisa menerapkan ilmu ini untuk mencari jodoh, meminta keturunan sama Allah, meminta anak, kalau keuangan kita seret, karir, untuk ketenangan jiwa, lahir dan batin, kebahagiaan, lahir dan batin, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk
ke materi inti. Jadi teman-teman disimak baik-baik, ini sangat penting materi ini, konsep dasar dan kunci yang harus dipahami. Kalau teman-teman bisa paham konsep ini atau kunci yang akan saya terangkan ini, kedepannya teman-teman akan lebih mudah. Jadi intinya kita tidak mengandalkan apa-apa ya, tidak mengandalkan uang, tidak mengandalkan kekuatan kita, tidak mengandalkan sebab yang harus kita lakukan, tapi mengandalkan Allah. Tapi teman-teman harus tahu konsep dasar dan kunci-kunci ini berkaitan dengan ilmu. Bismillah ya teman-teman, coba diperhatikan baik-baik dengan seksama, kalau tidak ngerti diulang-ulang. Bismillah. Nah, ini dia kunci pertama. Teman-teman harus paham ini kunci pertama. Kunci pertama ialah kalau Allah berkehendak pasti terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Dari sini aja teman-teman udah paham ya. Kalau Allah berkehendak, apapun kehendak Allah pasti terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Sampai sini paham teman-teman? Kalau Allah berkehendak pasti terjadi, simpel, hanya satu baris. Kalau Allah berkehendak pasti terjadi, simpan ini di dalam otak, di dalam dada kita, simpan. Apapun yang Allah inginkan pasti terjadi. Apapun kehendak Allah yang Allah kehendaki pasti terjadi, tidak mungkin tidak terjadi. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Apapun itu tidak ada yang bisa menghalanginya, pasti terjadi. Garis bawah, garis tebal, pasti terjadi. Kalau Allah berkehendak pasti terjadi. Pahami? Terus kunci yang kedua, kalau Allah tidak berkehendak pasti tidak akan terjadi. Hanya dua kunci ini ya. Ini kunci yang pertama, nanti ada kunci yang kedua. Kunci yang pertama ada 2 poin. Yang pertama, kalau Allah berkehendak pasti terjadi. Yang kedua, kunci poin 2, kalau Allah tidak berkehendak pasti tidak terjadi. Nanti kita ada latihan-latihan ya, biar teman-teman lebih dalam lagi mengerti kunci ini. Kunci ini sebenarnya sangat mudah untuk dipahami, tapi aneh juga banyak orang yang tidak bisa menggunakan kunci ini. Jadi sekarang kita akan menggunakan kunci ini. Bagaimana caranya menggunakan kunci ini ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Catat ya teman-teman, sekali lagi catat, kalau Allah berkehendak pasti terjadi. Kalau Allah tidak berkehendak pasti tidak akan terjadi. Bentar, ini jalan gak nih? Sudah selesai teman-teman? Paham ya? Saya anggap paham. Kalau tidak paham silakan bertanya di grup. Nah, ini sekarang kita ingin latihan ya. Latihan kunci yang pertama. Kalau kita punya kehendak, apa yang terjadi? Ya. Kalau kita punya kehendak, kalau kita punya keinginan, kalau kita punya hajat, kalau kita menginginkan sesuatu, menginginkan uang, menginginkan keturunan, menginginkan mobil, menginginkan umroh dan haji, apa yang terjadi? Yang terjadi ialah 2 kemungkinannya. Kemungkinan pertama bisa terjadi. Ya. Kalau kita ingin umroh bisa terjadi. Keinginan yang kedua tidak bisa terjadi. Nah, bisa terjadi atau bisa tidak terjadi. Ya, kalau kita punya keinginan 2, bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Ya, itu kalau kita mempunyai keinginan. Kalau Allah punya keinginan hanya 1, pasti terjadi. Tidak ada yang kedua. Ya. Tapi kalau kita punya keinginan ada 2 kemungkinannya. Yang pertama bisa terjadi, yang kedua tidak terjadi. Ya. Ini harus dipahami dulu ya, pelan-pelan ya. Jangan mikir kemana-mana. Harus dipahami dulu apa yang saya terangkan. Sekarang kita masuk ke contoh. Kita ingin haji atau ingin umroh. Apa yang terjadi?
Kalau kita ingin haji, kalau kita ingin umroh, yang terjadi apa? Yang terjadi dua kemungkinan. Yang pertama bisa terjadi, yang kedua tidak terjadi. Kok ini bisa terjadi dulu? Ini salah ya. Kalau kita ingin umroh, yang pertama bisa terjadi, yang kedua nggak bisa terjadi. Terus selanjutnya, faktor apa yang bisa terjadi? Faktor apa? Misalkan kita ingin umroh, apa penyebabnya kita bisa umroh ya? Faktor apa? Nah, di sini saya tulis apakah faktor duit? Nah, faktornya faktor duit. Kita punya duit 1 miliar, apakah kita bisa umroh? Bisa terjadi kita umroh. Kebanyakan orang-orang ya yang di luaran sana, kalau dia megang megang duit 1 miliar, saya tanya, nih saya kasih duit 1 miliar, kamu mau umroh, bisa atau tidak umroh? Kata dia bisa. Padahal kan dua kemungkinan ya tadi teorinya. Kalau kita punya keinginan, ada dua kemungkinan, bisa terjadi, bisa tidak terjadi ya. Kalau kita punya duit 2 miliar atau kita punya duit 1 miliar, kita ingin umroh, dua juga. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Ya, belum tentu terjadi. Kita punya duit 1 miliar, jangan pede dulu. Kita bisa umroh atau bisa haji. Karena faktanya banyak orang-orang di luaran sana yang sudah daftar haji, punya duit 1 miliar misalkan, daftar haji, sudah dapat koper, sudah dapat travel haji dan umroh, sudah manasik haji, sudah ada visanya, tapi tidak berangkat karena Allah tidak mengizinkan. Banyak ya, visanya belum turun, cuacanya nggak bagus, pas hari haknya dia sakit, pas dia ke travel haji dan umroh, travelnya bodong, penipuan, gagal semuanya ya. Jadi jangan pede kita punya uang 1 miliar karena belum tentu terjadi. Jangan pede ya. Banyak ya. Saya ada Pak RT saya zaman dulu ya. Pak RT saya dia sudah dapat koper untuk berangkat haji, sudah manasik haji, sudah siap-siap, pas besok mau berangkat sakit. Jadi nggak bisa berangkat, gagal. Jadi kita sudah daftar umroh, punya duit 1 miliar, belum tentu bisa berangkat karena dua kemungkinan, bisa berangkat, bisa juga tidak berangkat. Bisa berangkat, bisa, ada banyak orang yang punya duit, udah manasik haji, udah dapat travel, berangkat ada. Tapi jangan lupa ada juga kemungkinan yang tidak berangkat. Terus apakah kalau kita tidak punya duit, kita tidak bisa umroh ataupun haji? Nah, sekarang kebalikannya. Sekarang kita nggak punya duit, tapi kita pengen umroh dan haji. Berarti kan kita punya keinginan untuk pergi haji atau pergi umroh. Kalau kita punya keinginan, bagaimana? Ada dua kan? Kalau kita punya keinginan ada dua. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Kita nggak ada duit, masih ada dua kemungkinan. Jadi kita punya duit atau kita tidak punya duit, itu sama-sama kemungkinannya dua. Bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Jadi kita punya uang, jangan pede. Kita tidak punya uang untuk haji dan umroh, jangan minder. Karena kemungkinannya sama. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Sampai sini paham nggak teman-teman? Kalau tidak paham, dibilangin ya di grup, ditulis paham atau tidak paham gitu ya, biar saya tahu. Jadi kalau kita punya keinginan, faktor 2, bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Kalau Allah punya keinginan hanya satu, pasti terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Ini harus paham ya teman-teman.
gampang-gampang susah ya, gampang-gampang susah. Terus jadi faktor apa? Jadi faktor apa agar terjadi? Nah, faktor apa agar keinginan kita terjadi? Nah, itu dia. Faktornya ialah faktor Allah berkehendak, Allah menginginkan, Allah mengizinkan, Allah meridhoi itu terjadi. Faktornya cuma satu ya. Faktornya cuma faktor apa keinginan kita bisa terjadi? Faktornya cuma satu, bahasanya Allah menginginkan, Allah ridho, itu sama aja ya. Allah menginginkan, Allah ridho, Allah mengizinkan, itu sama aja. Intinya Allah berkehendak. Ya. Kita ingin umroh. Faktor apa yang bisa terjadi kita berangkat untuk umroh dan haji? Faktornya satu, Allah ridho, Allah menginginkan, Allah berkehendak, Allah mengizinkan. Nah, itu faktornya. Ya, bukan faktor uang. Walaupun kita punya uang 1 miliar, kalau Allah tidak ridho, kalau Allah tidak mengizinkan, kalau Allah tidak menginginkan, ya, maka tidak akan terjadi. Faktor apa yang bisa terjadi? Faktor Allah ridho, Allah mengizinkan, Allah berkehendak, Allah menginginkan, itu terjadi. Ya, sampai sini paham ya? Kalau susah, bilang ya, diketik susah nih gitu ya. Nanti saya jelaskan ulang. Saya anggap sampai sini paham ya teman-teman. Teman-teman mau umroh dan haji, faktor apa? Faktor apa yang bisa terjadi agar teman-teman berangkat? Faktornya Allah ridho, itu aja. Atau Allah mengizinkan, atau Allah menginginkan itu terjadi. Cuman faktor itu, bukan faktor uang. Walaupun kita tidak punya uang, kalau Allah mengizinkan, Allah meridhoi, maka kita akan berangkat, ya. Walaupun kita punya uang 1 miliar, kalau Allah tidak mengizinkan, Allah tidak ridho, maka tidak bisa berangkat. Paham? Paham. Next. Itu latihan pertama yang tadi. Sekarang latihan kedua. Lebih detail lagi, lebih spesifik lagi. Semua orang ingin kaya. Ya kan? Semua orang ingin kaya. Saya ingin kaya, teman-teman ingin kaya, dia ingin kaya, orang ini ingin kaya, semua orang ingin kaya ya. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi ialah ada yang kaya, ada yang miskin. Jadi keinginan kita belum tentu Allah ridhoi, ya. Buktinya ada yang kaya, ada yang miskin. Dan keinginan kita juga ada yang Allah ridhoi dan ada yang tidak Allah ridhoi. Kita ingin kaya, ternyata kita jadi orang kaya, berarti Allah meridhoi, menginginkan kita menjadi orang kaya. Kita ingin kaya, tapi ternyata kita jadi orang miskin, berarti Allah menginginkan kita jadi orang miskin. Allah tidak meridhoi, tidak menginginkan kita jadi orang kaya, gitu ya. Jadi faktornya keinginan Allah bagaimana? Karena semua keinginan Allah pasti terjadi. Keinginan kita bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Ada 2 tadi ya. Apa kunci yang pertama? Terus selanjutnya, semua orang ingin sehat, ya kan? Semua orang ingin sehat. Tapi yang terjadi pada kenyataannya ialah ada orang yang sehat dan ada orang yang sakit. Jadi keinginan kita untuk sehat belum tentu Allah ridhoi. Ya, belum tentu Allah ridhoi. Buktinya kita sakit. Berarti Allah menginginkan kita sakit. Tidak menginginkan kita sehat, ya. Terus selanjutnya, faktor apa yang bisa membuat kita jadi orang kaya? Yang tadi, kita ingin jadi orang kaya. Faktor apa yang bisa menjadikan kita jadi orang kaya? Apakah dengan bekerja keras kita menjadi orang kaya? Itu orang umum ya.
Orang umum beranggapan ketika kita bekerja keras, ketika kita jadi orang cerdas, ketika kita bisnis, pasti kita jadi orang kaya. Belum tentu. Jadi bekerja keras, bisnis, atau merampok bank mungkin, apakah itu bisa membuat kita jadi orang kaya? Belum tentu. Kita bekerja keras siang dan malam, pagi, sore, malam, subuh sampai pagi lagi, subuh lagi, malam lagi, kita bekerja keras terus-menerus. Kalau Allah tidak menginginkan, kalau Allah tidak meridhoi kita jadi orang kaya, belum tentu kita jadi orang kaya. Jadi faktornya ialah Allah berkehendak atau Allah meridhoi atau tidak kita jadi orang kaya, ya. Jadi jangan terkesima sama sebab-sebab, ya. Jangan terkesima sama sebab-sebab. Belum tentu kita jadi orang kaya kalau kita pinter bisnis, belum tentu. Karena dua kemungkinan, kalau kita punya kehendak bisa terjadi, bisa juga terjadi. Bisa jadi juga kalau kita bekerja keras kita jadi orang kaya, bisa jadi juga. Tapi faktor yang utama ialah Allah menginginkan, Allah ridho kita menjadi orang kaya. Next. Nah, ini contoh 3. Tadi apa ya faktor yang membuat kita kaya? Nah, next. Sekarang contoh 3. Terapkan kunci ini di semua hajat yang kita inginkan. Misalkan kita ingin umroh, kita ingin beli mobil, kita ingin rumah, kita ingin lunas hutang, kita ingin punya keturunan, kita ingin jodoh, kita ingin duit, dan lain-lain. Terapkan itu di semua keinginan atau hajat-hajat kita. Misalkan contoh, kita ingin rumah. Faktor apa yang bisa terjadi kita punya rumah? Faktornya ialah Allah ridho, Allah menginginkan kita punya rumah. Sampai sini paham ya? Kita ingin lunas hutang-hutang kita. Faktor apa yang bisa terjadi hutang kita lunas? Faktor Allah ridho, Allah menginginkan hutang-hutang kita lunas. Maka lunaslah hutang-hutang kita. Jadi saya ingin menekankan di sini, jangan terkesima dengan sebab-sebab yang kita lakukan, ya. Kebanyakan orang kan kalau kita ingin punya rumah, maka kita cari duit. Belum tentu kita punya duit, kita bisa punya rumah. Belum tentu. Pegang omongan saya, belum tentu. Banyak orang yang punya duit tapi dia minta rumah tidak dikasih, banyak ya. Tidak bisa membeli rumah yang dia inginkan, banyak ya. Besokannya keburu meninggal. Jadi sewaktu dia transaksi, besok ingin transaksi rumah, duit udah di tangan, rumahnya udah dapat, besoknya ingin transaksi, hari ini dia meninggal. Nah, itu tandanya Allah tidak menginginkan kita punya rumah, ya. Jadi jangan terkesima dengan sebab-sebab. Jangan terkesima dengan sebab. Sebab belum tentu mengantarkan pada kehendak Allah. Jadi sebab-sebab yang kita lakukan belum tentu mengantarkan pada kehendak Allah. Terus bagaimana? Hubungkan semua sebab dengan keridhaan Allah. Jadi boleh kita melakukan sebab, tapi harus dihubungkan dengan keridhaan Allah. Jangan terkesima dengan sebab, belum tentu sebab mengantarkan pada kehendak Allah. Terus bagaimana? Hubungkan semua sebab dengan keridhaan Allah. Contoh, bismillah. Saya bekerja keras, semoga Allah ridho menjadikan saya orang kaya, ya. Jadi sebab yang kita lakukan harus dihubungkan dengan keridhaan Allah.
Misalkan kita ingin jadi orang kaya, bismillah, saya bekerja keras, saya bisnis, saya jualan somai, saya jualan bakso. Mudah-mudahan Allah menjadikan saya orang kaya. Mudah-mudahan Allah ridho menjadikan saya menjadi orang kaya. Gitu ya, harus dihubungin sama Allah ya. Harus dihubungin dengan keriduan Allah, harus dihubungin dengan kehendak Allah. Bukan kerja-kerja aja. Bukan kerja-kerja aja, tapi harus dihubungkan dengan keriduan Allah atau kehendak Allah. Bismillah, saya bekerja keras, semoga Allah ridho menjadikan saya orang kaya. Atau bismillah, saya berobat, semoga Allah ridho menyembuhkan penyakit saya. Kita berobat, belum tentu kita sembuh. Sembuh itu atas izin Allah, atas ridho Allah. Ya. Kita bekerja belum tentu kita jadi orang kaya. Kaya itu atas izin Allah, atas kehendak Allah, atas ridho Allah. Misalkan kita sakit, kita melakukan sebab tetap ya. Kita berobat, tapi harus dihubungkan dengan keriduan Allah, harus dihubungkan dengan kehendak Allah. Bismillah, saya menggigil nih. Bismillah, saya mau berobat. Semoga Allah ridho menyembuhkan saya. Semoga Allah berkehendak menyembuhkan saya. Itu ya teman-teman, harus dihubungkan dengan keriduan Allah. Terus, bismillah, saya berobat. Semoga Allah ridho menyembuhkan saya dari penyakit saya. Terus, bismillah, saya olahraga, semoga Allah memberikan saya kesehatan ya. Orang yang sering berolahraga bukan berarti dia tidak akan sakit. Dia bisa sakit juga ya. Tapi dengan kita bermohon kepada Allah, bismillah, saya olahraga, semoga Allah selalu menyehatkan saya, selalu memberikan saya kesehatan setiap hari. Jadi kesehatan datangnya dari Allah, bukan dari sebab olahraga yang kita lakukan ya. Jadi harus paham ini ya, harus benar-benar paham. Jadi semua sebab yang kita lakukan bernilai ibadah selama sebab tersebut tidak dicampur dengan kemaksiatan. Kita olahraga, kita dapat bisa bernilai ibadah karena kita memohon kepada Allah supaya badan kita selalu sehat, supaya besokannya bisa beribadah dengan baik. Kita bekerja keras, itu bernilai ibadah. Semoga Allah ridho saya bekerja keras mencari nafkah untuk anak istri, untuk biaya haji dan umroh, bisa. Semoga Allah berkenan mencukupkan rizki saya. Nah, itu menjadi nilai ibadah. Catatannya selama tidak ada kemaksiatan. Misalkan kita kerja siang malam, sholat lewat, ngaji enggak, kerja aja terus 24 jam kerja, anak istri dilupain, sholat duha enggak, sholat tahajud enggak, baca Quran enggak, itu kemaksiatan sebenarnya ya. Sholat 5 waktu lewat, itu kemaksiatan. Jadi sebab-sebab yang kita lakukan tidak menjadi nilai ibadah karena bercampur dengan kemaksiatan. Harusnya kita kerja itu belum tentu kita menjadi kaya. Kita kerja belum tentu kita menjadi kaya. Kita bisa kaya karena Allah ridho, Allah mengizinkan. Tapi yang pasti kita kerja bisa menjadi nilai ibadah selama tidak dicampur dengan kemaksiatan. Kita kerja, ada azan zuhur, kita sholat zuhur. Ada azan asar, kita sholat asar. Karena sholat asar wajib. Sholat maghrib wajib, kita sholat maghrib. Habis subuh kita baca Quran. Ada sholat duha, waktu duha kita sholat duha. Maka sebab yang kita lakukan akan menjadi nilai ibadah. Ya. Jadi sebab-sebab itu penting ya. Saya tidak mengatakan tidak usah mencari sebab, tidak usah bekerja, tidak usah mencari uang, salah. Karena bekerja itu ibadah.
Mencari uang untuk nafkah itu ibadah. Yang jadi masalah ketika kita kerja, kita beranggapan kita bisa menjadi kaya raya. Yang jadi masalah ketika kita berobat, kita beranggapan obat yang bisa menyembuhkan penyakit kita. Itu salah besar. Itu salah besar. Ketika kita punya uang 1 miliar, dengan uang 1 miliar ini kita bisa umroh dan haji. Itu salah besar. Umroh dan haji itu Allah ridho apa enggak hubungannya. Bukan uang hubungannya, tapi Allah ridho atau tidak ridho. Masalah sehat, kesehatan dari Allah. Obat hanya mengobati. Minum obat hanya mengobati, tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah. Adapun sebab yang kita lakukan, minum obat, itu dapat pahala, menjadi nilai ibadah. Kita bekerja keras siang dan malam tanpa maksiat ya, tanpa melalaikan ibadah wajib, itu menjadi nilai pahala. Sama seperti kita sholat, dapat pahala. Mencari nafkah pun sama, dapat pahala. Masalah kita jadi orang kaya itu urusannya Allah ridho apa enggak. Kita boleh berharap dengan kita bekerja keras, semoga Allah ridho kita menjadi orang yang kaya. Dengan kita minum obat, semoga Allah menyembuhkan penyakit kita. Semoga Allah ridho menyembuhkan penyakit kita. Nah, itu hubungannya ya. Sampai sini paham ya teman-teman? Saya anggap paham ya. Yang belum paham langsung tanya ya. Bismillah, next. Terus bagaimana caranya supaya Allah berkehendak, ridho atau berkenan, mengizinkan agar Allah mengabulkan hajat kita. Jadi bagaimana caranya kalau kita punya hajat, Allah ridho dengan hajat kita, Allah mengabulkan hajat kita. Kalau kita kita punya keinginan, Allah mengizinkannya. Itu bagaimana caranya? Kita ingin umroh dan haji, bagaimana caranya supaya Allah ridho dan berkenan kita haji? Kita ingin jadi orang kaya, bagaimana caranya supaya Allah ridho kita menjadi orang kaya? Kita ingin punya rumah, bagaimana caranya supaya Allah ridho, Allah berkenan memberikan kita rumah? Bagaimana caranya? Caranya bersambung dulu. Sampai sini dulu teman-teman, insya Allah kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.